Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali lagi pada video pembelajaran geografi untuk kelas 11 SMA. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi geografi kita tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran atau target yang hendak kita capai pada video pembelajaran geografi kali ini yaitu diharapkan siswa mampu mengidentifikasi potensi dan persebaran sumber daya alam pertambangan di Indonesia. Nah, jadi materi yang akan kita bahas pada video ini yaitu potensi dan persebaran sumber daya alam pertambangan di Indonesia. Adapun potensi sumber daya alam pertambangan di Indonesia terdiri dari yang pertama minyak bumi dan gas alam yang sering kita singkat dengan migas ya. Lalu ada potensi batu bara, ada emas dan perak, ada tembaga, ada bauksit, nikel, timah, intan, mangan, dan pasir besi. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, minyak bumi dan gas alam. Nah, minyak bumi disebut sebagai emas hitam karena memang berwarna hitam dan sangat kental. Batuan yang mengandung minyak bumi tertua diketahui berumur 600 juta tahun dan yang termuda berumur 1 juta tahun. Rata-rata batuan yang mengandung minyak bumi berumur antara 10 juta hingga 270 juta tahun. Jadi memang proses terbentuknya sangat-sangat lama. Nah, adapun faktor utama dalam pembentukan minyak dan gas bumi yang mempengaruhi, yang pertama adalah batuan asal, lalu yang kedua yang mempengaruhi perpindahan hidrokarbon dari batuan asal menuju batuan reservoir ya, atau daerah terakumulasinya, daerah terkumpulnya begitu ya, reservoir. Lalu faktor yang berikutnya adalah adanya jebakan geologis ya. Jadi melalui jebakan geologis inilah nanti ditambang atau diambil atau dieksploitasi minyak dan gas alam ini ya. Jadi jebakan geologis ini merupakan lapisan batuan yang tidak bisa lagi ditembus oleh minyak dan gas alam tadi, sehingga memang terjebak di sana, terkumpul atau terakumulasi di sana ya. Nah, kemudian berdasarkan umur dan kedalamannya, minyak bumi ini bisa kita kelompokkan menjadi yang pertama ada yang shallow, ini bersifat masam ya, kemudian mengandung banyak bahan aromatik, sangat kental dan kandungan sulfurnya lebih tinggi. Lalu ada yang old shallow, ini kurang kental, titik didihnya lebih rendah daripada yang shallow, dan rantai parafinnya lebih pendek ya. Rantai parafin ini kalau kita masih mengingat unsur kimia ataupun istilah kimia alkana itu kan memiliki rantai karbon begitu ya. Jadi pada old shallow ini rantai karbonnya itu lebih pendek ya. Kemudian selain yang shallow dan old shallow, ada juga yang deep dan old deep, di mana titik didihnya paling rendah dari semuanya, kemudian viskositasnya paling encer ya, sulfurnya dapat teruraikan menjadi H2S yang dapat dilepas ya, dikatakan paling sweet ya karena dapat menghasilkan bensin atau gasolin ya yang paling banyak. Berikut merupakan proses pembentukan minyak bumi dan gas alam ya. Jadi yang pertama sekali adalah tumbuhan dan hewan purba yang mati ya. Kemudian tumbuhan dan hewan purba yang mati tersebut terkubur pasir dan lumpur di dasar laut selama jutaan tahun. Nah, kemudian terbentuk lapisan sedimen yang kaya zat organik dan membentuk batuan endapan ya. Selanjutnya, lapisan batuan akan menyusut dan berpindah tempat akibat aktivitas tektonik, pergeseran lempeng begitu ya. Nah, proses berikutnya akan terus berulang di mana satu lapisan akan menutupi lapisan sebelumnya selama jutaan tahun. Nah, tekanan dan temperatur yang tinggi dari lapisan batuan yang lain akan
mendestilasi kandungan bahan organik pada batuan sedimen, lalu mengubahnya menjadi minyak mencair begitu ya, dan gas bumi. Nah, minyak dan gas bumi terdiri atas berbagai campuran unsur karbon dan unsur hidrogen ya, sehingga sering disebut dengan istilah hidrokarbon. Minyak bumi yang telah dipasarkan jernih karena memang telah diolah ya, telah disuling begitu ya. Minyak bumi mentah ya atau crude oil keruh dan berwarna hitam. Jadi tidak seperti yang sering kita jumpai di pasaran atau di pom bensin yang dijual begitu. Nah, keunggulan dari minyak bumi dan gas alam yang pertama, bahwa minyak bumi dan gas memiliki nilai kalor atau panas yang tinggi. Minyak bumi dan gas dapat diolah untuk menghasilkan berbagai macam bahan bakar seperti bensin, ya, solar, aftur, dan bahan bakar gas yang biasa dipergunakan oleh rumah tangga ya. Minyak bumi mudah dibawa dan disimpan karena memang berwujud cair. Berikut merupakan daerah penghasil minyak bumi di Indonesia. Nah, yang pertama di daerah Pulau Jawa, terdapat di Lok Sumawai Aceh, kemudian ada Tanjung Pura Sumatera Utara, ada Dumai ya Provinsi Riau, kemudian ada di Muara Enim Sumatera Selatan. Lalu di Pulau Jawa terdapat di Indramayu Jawa Barat, ada di Cepu juga Jawa Tengah, dan Wonokromo di Jawa Timur. Selain itu di Pulau Kalimantan terdapat di Pulau Tarakan ya Kalimantan Utara, ada di Pulau Bunyu Kalimantan Timur, kemudian ada di Balikpapan Kalimantan Selatan, dan Amuntai di Kalimantan Selatan. Lalu ada juga di Kepulauan Maluku, tepatnya di Pulau Seram dan Pulau Tenggara. Sedangkan di Pulau Papua terdapat di daerah Sorong, Papua Barat ya, kemudian Klamano, Papua Barat juga, dan daerah Babo, Papua Barat. Nah, berikut merupakan peta persebaran dari cadangan minyak bumi dan cadangan gas di Indonesia ya. Jadi kita bisa lihat di Indonesia terdapat cadangan minyak bumi yang berupa cadangan terbukti sekitar 4.300-an milion stok tank barel. Kemudian cadangan potensial sekitar 3.695-an milion stok tank barrels, dan jika kita lihat totalnya mencapai 7.900-an milion stok tank barrels. Nah, sedangkan cadangan gas di Indonesia, di mana cadangan terbuktinya sekitar 107 triliun standar kubik foot atau standar kaki kubik ya. Lalu cadangan potensialnya sekitar 52 triliun standar kubik foot, dan jika kita lihat totalnya mencapai 159,64 triliun standar kubik foot. Ya, standar kubik foot ini ya sama dengan 0,028 atau 0,03 lah gitu ya, 0,03 meter kubik. Ya, jadi satu standar kubik foot itu sama dengan 0,03 meter kubik ya. Nah, perlu kita ketahui dikatakan cadangan terbukti ya, artinya bahwa cadangan minyak bumi dan gas alamnya telah layak untuk dieksploitasi, layak untuk diambil, dan faktor-faktor yang diperlukan untuk penambangannya itu telah dipenuhi ya. Sedangkan cadangan potensial artinya berpotensi untuk digali atau berpotensi untuk dieksploitasi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan potensi barang tambang yang kedua di Indonesia, yaitu batu bara. Batu bara merupakan mineral organik yang terbentuk dari endapan sisa tumbuhan purba yang mengalami tekanan dan perubahan
akibat proses fisika dan kimia selama jutaan tahun. Nah, adapun proses pembentukan dari batu bara ini ya dimulai dari tumbuhan ya yang mengendap ya, sisa-sisa tumbuhan purba yang mengendap kemudian berubah menjadi gambut ya atau pit. Lalu gambut ini akan berubah lagi menjadi batu bara muda atau lignit ya. Nah, lignit ini lama-kelamaan juga akan berubah menjadi subbitumen. Lalu akan berubah lagi menjadi bitumen. Lalu dilanjutkan dengan steam coal, antrasit hingga grafit ya. Coba kita lihat masing-masing pemanfaatan dari bentuk-bentuk batu bara ini ya. Nah, yang pertama adalah pit. Ini bisa dijadikan sebagai bahan bakar industri. Lalu lignit dijadikan sebagai bahan bakar pembangkit atau tenaga listrik skala kecil. Nah, kemudian untuk subbitumen ini dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kokas. Lalu ada bitumen di mana dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. Lalu ada lagi steam coal. Ya, ini sebagai pembangkit lokomotif ya. Lalu ada antrasit sebagai pemanas ruangan dan ada grafit sebagai bahan dasar pensil. Lalu sebagai residu ataupun tar ya, residu dari batu bara ini ya, ini bisa dijadikan sebagai campuran pembuatan cat, kain, sampo dan sabun ya. Inilah merupakan pemanfaatan dari batu bara yang sudah dilakukan hingga saat ini. Nah, adapun persebaran penambangan batu bara di Indonesia, yang pertama ada di Sumatera Barat, tepatnya di Ombilin dan Sawalunto. Lalu ada di Sumatera Selatan, yaitu di daerah Bukit Asam ya, di dekat Tanjung Enim. Kemudian di Pulau Kalimantan dan Papua ya. Pulau Kalimantan tepatnya di Sungai Berau, Samarinda. Berikutnya adalah perak dan emas. Nah, perak dan emas ini dimanfaatkan sebagai bahan perhiasan ya. Terbentuk karena memang hasil dari proses magmatisme secara mekanis yang menghasilkan endapan letakan ya atau placer. Nah, perak dan emas ini ditambang di Jawa Barat ya, di daerah Cikotok dan Pongkor. Kemudian ada di Papua, tepatnya Freeport Timika ya. Lalu ada di Kalimantan Barat juga daerah Sambas, ada di Aceh Meulaboh, di Sulawesi Utara Bolang Mongondo dan Minahasa. Kemudian di daerah Riau tepatnya di Logos. Kemudian di daerah Bengkulu tepatnya Rejang Lebong. Selanjutnya adalah tembaga. Tembaga ini terbentuk secara magmatik juga ya. Nah, dapat berupa proses hidrotermal atau metasomatisme. Adapun pemanfaatan dari tembaga ini yaitu untuk industri peralatan listrik, lalu industri konstruksi ya, pembangunan ya, kemudian pesawat terbang, kapal laut, atap rumah ya, termasuk juga pipa ledeng ya, dekorasi rumah, mesin-mesin pertanian, pengatur suhu ruangan dan pemanfaatan lainnya ya. Aktivitas penambangan tembaga di Indonesia terdapat di Papua ya, yang dilakukan oleh PT Freeport. Pertambangan yang berikutnya adalah bauksit ya. Bauksit ini merupakan bahan heterogen dengan susunan utama hasil oksidasi aluminium ya. Nah, adapun kegunaan dari bauksit ini adalah sebagai dasar pembuatan aluminium, bahan dasar pembuatan aluminium ya. Bauksit juga dapat digunakan untuk industri keramik, logam ya, kemudian kimia dan metalurgi. Di Indonesia terdapat di daerah Riau ya, tepatnya di Pulau Bintan, dan di Kalimantan Barat tepatnya di daerah Singkawang penambangan bauksitnya.
Nah, berikutnya adalah pertambangan nikel. Nah, nikel sendiri terbentuk bersama-sama dengan kromit dan platina dalam batuan ultra base seperti paridotit ya, baik termetamorfkan, mengalami perubahan ataupun tidak ya. Nah, nikel ini merupakan bahan paduan logam yang banyak digunakan pada industri logam serta bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat ya. Di Indonesia ditambang di daerah Sorowako di Sulawesi Tenggara. Selain itu terdapat pula di Papua dan Maluku. Kemudian pertambangan timah di Indonesia. Nah, timah sendiri terbentuk dari endapan primer pada batuan granit ya. Granit itu merupakan batuan beku, batuan yang terbentuk dari magma yang membeku gitu ya. Jadi memang timah ini terbentuk dari batuan granitnya. Terdapat pada daerah sentuhan batuan endapan metamorf yang biasanya berasosiasi atau berhubungan dengan turmalin dan urat kuarsa timah. Nah, timah sendiri digunakan sebagai bahan baku pembuatan logam pelapis, kemudian solder, kemudian cenderamata. Nah, adapun penambangan timah di Indonesia terdapat di Sungai Liat, tepatnya Pulau Bangka ya, kemudian daerah Manggara, Pulau Belitung, dan daerah Dabo, Pulau Singkep, serta Pulau Karimun ya. Berikutnya adalah intan, di mana intan ini merupakan salah satu batu mulia ya, berlian ya, di mana di Indonesia dapat ditemukan di pendulangan intan Sungai Tiung di Kecamatan Cempaka, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pertambangan mangan. Nah, mangan ini digunakan untuk proses pembuatan besi baja ya. Kemudian digunakan juga untuk pembuatan baterai kering. Lalu untuk pembuatan keramik, gelas, dan penggunaan lainnya. Di Indonesia ditambang di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat ya, kemudian daerah Kiripan, Yogyakarta, dan Martapura, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pasir besi. Nah, pasir besi terdiri atas mineral topak yang bercampur dengan butiran-butiran dari mineral non-logam seperti kuarsa, kalsit, felspar, ya, ampibol, kemudian piroksen, biotit, dan turmalin. Pasir besi dimanfaatkan untuk kegiatan industri logam dan semen, campuran semen ya. Ditemukan di Indonesia tepatnya di daerah Cilacap, Jawa Tengah, kemudian Sumatera, daerah Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, daerah Lampung ya. Terdapat juga di pegunungan Perbek, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku di Kalimantan Selatan. Kemudian aspal ya. Aspal ini digunakan sebagai bahan utama untuk pembuatan atau pembangunan jalan ya. Aspal di Indonesia ditambang di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Nah, berikut merupakan persebaran barang tambang logam di Indonesia ya, di mana jenis logam di Indonesia bisa kita kelompokkan menjadi 5. Yang pertama ada logam dasar yang terdiri dari tembaga, timah putih, timbal, dan air raksa. Lalu ada logam besi yang terdiri dari besi, mangan, dan nikel. Lalu ada logam ringan yang terdiri dari aluminium dan magnesium. Kemudian ada jenis logam mulia berupa emas, perak, dan platinum. Ya. Kemudian ada juga jenis logam radioaktif yang terdiri dari uranium dan radium. Ya. Adapun daerah persebaran atau penambangan tembaga di Indonesia ada daerah Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, ada Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kemudian timah putih terdapat di Pulau Bangka, Pulau Batam, Bintan, ya, Kepulauan Lingga, Riau, dan Jambi. Sedangkan timbal di daerah Sumatera,
Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Untuk air raksa ada di Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Logam besi ya terdapat di daerah Aceh, kemudian Sumatera Barat, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Ya, logam besi berupa mangan ada di Jawa Barat, Yogyakarta, Pulau Timur, ada Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Maluku. Logam besi berupa nikel terdapat di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Kemudian aluminium terdapat di Kalimantan Tengah dan magnesium di Lampung. Untuk emas terdapat di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Perak terdapat di Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Papua. Adapun platinum terdapat di Riau. Uranium sebagai logam radioaktif terdapat di Papua, dan radium terdapat di Papua. Nah, kemudian persebaran barang tambang non-logam di Indonesia, di mana barang tambang non-logam ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada bahan galian bangunan yang terdiri dari pasir, marmer, dan batu apung. Kemudian bahan galian industri yang terdiri dari belerang, batu gamping, dan mika, ya. Batu gamping itu kapur ya. Kemudian ada bahan galian batu permata yang terdiri dari intan, safir, dan giok. Lalu yang terakhir ada jenis bahan galian keramik yang terdiri dari kaolin, pasir kuarsa, dan lempung. Nah, untuk penambangan pasir di Indonesia terdapat di Jawa Barat dan Jawa Timur. Lalu penambangan marmer terdapat di Sumatera Barat, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Adapun batu apung ya terdapat di Kalimantan Barat dan Pulau Lombok. Selanjutnya, bahan galian industri berupa belerang terdapat di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara. Kemudian batu gamping atau batu kapur terdapat di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, Bali, Sumbawa, dan Sumba. Kemudian mika terdapat di Sanggau, Kalimantan Barat, ada di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dan ada di Teluk Gondama, Papua. Ya. Untuk intan terdapat di Martapura dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan ya, dan Murung Raya, Kalimantan Tengah. Safir terdapat di Kalimantan, giok terdapat di Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Pulau Halmahera, daerah timur ya. Kemudian bahan galian keramik berupa kaolin terdapat di Kalimantan. Pasir kuarsa terdapat di Riau, Pulau Bangka, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Papua. Untuk lempung ya terdapat di Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Nah, berikut merupakan peta persebaran jenis barang tambang di Indonesia. Nah, jadi melalui peta ini kita sudah bisa langsung lihat ya jenis barang tambang serta daerahnya di Indonesia ya. Misalnya untuk emas dan perak ada di Meulaboh ya. Kemudian ada di Logas ya. Kemudian ada di Cikotok. Lalu ada di Bontang juga ya. Kemudian ada di Bolong Mongondo ya. Demikian juga untuk asbes, aspal batubara hingga timah. Kita bisa lihat di sini ya sesuai dengan legenda atau gambar dari barang tambangnya serta persebarannya. Di peta ini sudah langsung tersedia daerahnya begitu ya yang ditunjukkan dengan panah. Nah, sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Selamat mempelajari materi yang ada dalam video ini dan jika ada pertanyaan silakan kalian buat di bagian komentar. Akhir kata saya ucapkan semangat belajar.